Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mataps, matematika tanpa batas. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Guru Gali akan membahas yang namanya bangun datar. Bangun datar itu banyak ragamnya. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah bangun datar persegi. Bangun datar persegi ini memiliki sisi yang sama panjang. Sisi. Ya. Bangun datar persegi ini setiap sudutnya adalah sudut siku-siku. Kemudian memiliki rumus untuk mencari keliling adalah sisi dikali 4. Apa itu keliling? Teman-teman harus tahu keliling itu adalah seperti kita berlari di lapangan yang berbentuknya persegi. Dari start di sini, lari ke sini, kemudian lari lagi ke sini, lari ke sini, dan lari ke sini. Keliling itu adalah jumlah keseluruhan lintasan lari yang kita lalui tadi. Itu keliling. Kemudian persegi ini memiliki rumus luas, yaitu sisi dikali sisi. Ya, namanya adalah persegi. Bangun datar yang kedua. Ayo teman-teman. Gampang kan? Ini persegi. Nah, ini panjang. Ya udah, berarti persegi panjang. Persegi panjang ini memiliki dua pasang sisi yang sama besar. Ya. Ngerti maksudnya? Persegi panjang itu garis ini sama. Begitupun yang bawah dan atas itu sama. Oke. Nah, persegi panjang ini memiliki rumus keliling 2 dikali panjang tambah lebar. Apa yang disebut dengan panjang? Apa yang disebut dengan lebar? Adalah ini. Lebarnya sebelah sini, panjangnya sebelah sini. Oke, kemudian persegi panjang ini memiliki rumus luas, yaitu panjang dikali lebar. Namanya persegi panjang. Oke, geser sedikit ya. Kemudian yang ketiga apa yo? Yang ketiga, kita punya bangun datar yang namanya segitiga. Segitiga. Oke, nanti kita akan lebih detail membahas segitiga ya. Tapi dasarnya adalah segitiga ini memiliki 3 segi dan 3 sudut. Ketika sudut ini ditambah sudut ini ditambah sudut ini menghasilkan 180 derajat. Nanti akan kita lebih bahas detail ada macamnya segitiga. Oke, kemudian teman-teman harus tahu segitiga ini memiliki rumus keliling, yaitu misalnya kita simbolkan garis ini A, garis ini B, dan garis ini C adalah rumus kelilingnya A ditambah B ditambah C. Dan rumus luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Tingginya mana? Tinggi itu sini ya. Namanya tinggi. Namanya adalah segitiga. Baik. Kita sudah mempelajari tentang persegi panjang, segitiga. Nah, kita ulang ya.
Ini K adalah keliling, sisi dikali 4, L adalah luas untuk persegi ya, sisi dikali sisi, untuk persegi panjang, kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar, kemudian luasnya panjang dikali lebar, ini adalah persegi panjang, dan segitiga. Segitiga, keliling A ditambah B tambah C, luas ya, setengah alas kali tinggi. Kebetulan simbol yang A di sini adalah alasnya di bawah. Ini segitiga. Bangun datar. Nah, penjelasan tambahan tentang segitiga ya teman-teman. Segitiga itu ada berbagai macam. Ya, Bapak gambarkan ya, ada yang namanya segitiga. Oke, ada yang namanya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu sisi-sisinya sama. Sama sisi. Kemudian ada segitiga sama kaki. Sama kaki. Ini segitiga sama kaki. Ada lagi segitiga. Nih pasti tahu segitiga siku-siku. Yang terakhir adalah segitiga sembarang. Nah, beberapa di antara kita kadang suka bingung untuk menentukan tinggi. Karena untuk mencari luas segitiga ini kita membutuhkan alas dan tinggi. Lihat ya, kan Bapak tunjukkan. Untuk yang sama sisi semua sudah pada tahu ya, semua segitiga yang namanya alas itu yang bawah alas, bawah, dan bawah. Kemudian yang tinggi yang mana? Nah, untuk yang sama sisi dan sama kaki ataupun yang sembarang, tinggi itu yang tegak lurus dengan sisi alas. Ya, sisi alasnya ini tuh. Nah, berbeda dengan segitiga siku-siku, udah ketahuan tingginya, udah tegak lurus. Tuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu ya untuk rumus-rumusnya. Nanti akan kita coba contoh-contoh soal menghitungnya. Oke, hapus ya. Persegi sudah, persegi panjang sudah, begitupun segitiga sudah. Yang keempat, Bapak akan mengenalkan, yang belum kenal, kenalan dulu ya. Ya, ada yang namanya bangun datar, jajar genjang. Gimana tuh jajar genjang? Nih, jajar genjang nih. Ya, garis yang ini sama yang ini sama. Begitupun yang miring dan yang miring juga sama ukurannya. Jajar genjang. Jajar genjang itu tidak punya simetri lipat. Nah, kemudian jajar genjang memiliki, misalnya kalau di sini A, di sini B, memiliki rumus keliling 2 dikali A ditambah B. Ya, ini bukan T, ini tambah ya. Kemudian jajar genjang juga punya rumus luas, apa yo? Alas dikali tinggi. Tinggi dari jajar genjang yang mana ya teman-teman? Apakah yang B? Oh bukan. Tinggi jajar genjang itu yang ini. Tuh. Oke. Tinggi jajar genjang tuh yang ini. Namanya jajar genjang. Oke, lanjut. Yang kelima, kita akan berkenalan dengan yang namanya trapesium.
trapesium mirip sih kayak segitiga. Ada trapesium sembarang, ada trapesium siku-siku, ada trapesium, tapi nggak ada trapesium sama sisi ya, karena bentuk trapesium tuh uniknya seperti ini. Kita ambil trapesium sama kaki ya. Nah, ini trapesium nih teman-teman. Trapesium ini memiliki rumus luas ya. Yang di sini Bapak tulis A, yang di sini Bapak tulis B, dan segini ini namanya tinggi. Ya, tinggi tahu tinggi ya. Tinggi itu nggak miring ya. Tinggi itu tegak lurus dengan alas. Ya. Nah, apa rumus luas dari trapesium? Rumus luas dari trapesium itu adalah buka kurung A ditambah B. Jadi sisi-sisi yang sejajar A sama B yang sejajar tuh, ya kan? Dikalikan tinggi, dibagi 2. Tuh, inget ya. Atas tambah bawah ditambahin dulu, baru dikali T, terus dibagi 2. Kemudian kita udah luas A aja, belum ngomongin keliling ya. Ini tadi keliling dulu, yang sebelum-sebelumnya keliling. Apa? Nah, yang keliling sekarang kita balik. Jadi kedua kelilingnya. Keliling ini sama konsep semua keliling itu yang mengelilingi gitu ya. Ya, berarti A ditambah yang miring sini, Bapak kasih simbol sini C ya. Dikasih simbol sebelah sini juga D. Gitu ya. Berarti A ditambah B tambah C tambah D gitu deh. Takut ada yang karena tambah D. Namanya trapesium. Baik, selanjutnya adalah banyak juga ya yang kita bahas. Apa? Selanjutnya adalah teman-teman pernah main ini nggak, layangan? Ternyata layangan itu adalah salah satu bentuk bangun datar. Bentuk bangun datar bernama layang-layang. Nah, ini gambar nih. Ya, gambar gini deh. Set, 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 set gitu ya. Ya, anggap aja lurus. Ini namanya garis diagonalnya layang-layang. Ini dengan ini sama panjangnya, yang ini lebih panjang, ini juga sama. Oke. Nah, untuk layang-layang memiliki rumus keliling, ya nggak jauh beda, konsepnya sama ya kan. Semua sisinya ditambahin aja. Misalnya sini kita anggap huruf A, sini huruf B, ini huruf C, ini huruf D, itu kan. Berarti A ditambah B ditambah C ditambah D gitu. Karena B sama dengan C ataupun A sama dengan D, bisa teman-teman beginikan saja rumusnya, 2 dikali A ditambah B gitu. Sama aja sebenarnya. Nah, ini agak kadang suka keder-keder nih. Ya, apa sih Pak keder-keder? Suka bingung gimana ngitung luas layang-layang ya. Sepertinya sangat sulit. Enggak juga. Menghitung luas layang-layang, yang tadi kan Bapak titik garis putus-putus. Nah, yang ke samping kita anggaplah diagonal 1. Yang sini adalah diagonal 2 ya. Tuh. Diagonal 1 dan diagonal 2 ya. Yang di dalam yang garis putus-putus. Itu yang kita gunakan untuk menghitung. Nah, berarti luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Tuh. Udah bukan? Insya Allah mudah. Layang. Yang layang. Jangan ala ya. Ala itu anak layangan. Oke. Boleh bisa teman-teman catat juga ataupun di screenshot lah di HP kan ya. Terus ya, Bapak akan input terus karena
Ya, ini program cepat. Kita bahas semuanya deh. Oke, udah berapa tuh tadi tuh? Nah, udah 6 ya. Sekarang yang ketujuh. Ya, yang ketujuh adalah belah ketupat. Belah ketupat. Nah, yang belah ketupat tuh apa toh? Belah ketupat itu menurut Bapak sih sama kayak persegi ya. Tapi bentuknya ya begini. Dia kayak layang-layang tapi ukurannya sama semua. Tuh, kayak ketupat loh. Gitu. Sama semua. Nah, ini diagonal 1 kayak tadi kan, diagonal 2. Diagonal 1, diagonal 2. Yang samping diagonal 1, yang ke bawah diagonal 2. Oke. Nah, belah ketupat ini memiliki rumus keliling jika ini sisi sama kayak persegi. Kelilingnya sama dengan sisi dikali 4. Dan luasnya menggunakan diagonal nih teman-teman. Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Tuh. Belah ketupat. Jadi lapar ngomongin ketupat. Kita lanjut ya. Yang ke-8. Yang ke-8 teman-teman paling sudah melihat atau sering tahu bentuk ini. Dan ini agak perlu pendalaman pembahasan. Apa itu? Adalah lingkaran. Mohon maaf, nggak sempurna banget. Lingkaran. Ini Bapak titikin di tengah adalah titik pusatnya. Ya, kasih garis titik-titik putus ke sini adalah jari-jari. Oke, kita bahas dasarnya dulu ya tentang lingkaran ini. Lingkaran ini memiliki cukup unik karena yang lainnya kan garis-garis gitu ketemu jadi satu, jadi bangun datar. Cuman kalau lingkaran cuman satu garis set muter gitu. Kita bikin lingkaran bisa menggunakan apa sih namanya, jangka ya, jangka. Teman-teman udah pernah belajar belum jangka? Nah, nanti akan kita detail bahas ya tentang lingkaran, tapi untuk sekarang kita fokuskan ke rumus dasar ya dulu. Ada yang namanya keliling dari lingkaran. Nah, ada yang namanya luas dari lingkaran. Oke. Keliling lingkaran ini kita ambil 2R. Apa sih 2R? Nah, kalau yang bingung kita kasih tulisan saja deh. 2 dikali R dikali pi. Tuh, pi namanya pi tuh. Apa tuh Pak pi? Nanti ada pembahasan di video yang lain ya. Bentar. Yang namanya keliling 2 R dikali pi. Kemudian luasnya pi dikali R dikali R. Nah, karena R ada 2 dan dikali, kita jadiin pangkat saja R-nya. Berapa R kali R? Jadi R pangkat 2. Tuh, teman-teman. Namanya lingkaran. Oke. Coba kita review sebentar ya. Yang sebelumnya. Pertama kita punya bangun datar persegi, kedua persegi panjang, ketiga segitiga. Segitiga itu ada macamnya lagi kan. Segitiga sikus-sikus, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Yang keempat kita punya bangun datar apa yang keempat? Yang keempat kalau nggak salah itu jajar genjang deh. Iya, jajar genjang ya kalau nggak salah ya. Jajar genjang. Yang kelima ada trapesium. Yang keenam ada yang namanya yang tadi sebelah sini sebelumnya itu layang-layang. Baru yang ke-7 belah ketupat dan yang ke-8 lingkaran. Oke.
Nanti akan kita bahas di video-video lainnya untuk cara-cara menghitungnya. Sekian video Guru Gali kali ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk di kehidupan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mataps, matematika tanpa batas.